Kita langsung saja ke sesi selanjutnya, yaitu penyampaian materi dari Dr. Arif. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan, membacakan CV dari beliau ya. Oke. Oke. Nama lengkap Dr. Arif Wicaksono M. Biomed, tempat tanggal lahir di Yogyakarta, 30 Oktober 1983, alamat kantor di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Riwayat pendidikan yang Dr. Arif tempuh yaitu di S1 dan profesi dokternya di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, S2-nya di Prodi Ilmu Biomedis Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Dan untuk karir yang ditempuh beliau saat ini yaitu pada tahun 2010 sampai 2013 menjabat sebagai Kepala Laboratorium Kepaniteraan Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. 2013 hingga 2018 menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Pada tahun 2015 hingga 2018 menjabat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Dan untuk tahun 2019 hingga sekarang menjabat sebagai Kepala Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Untuk menyingkat waktu, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Dr. Arif Wicaksono M. Biomed, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para narasumber sebelumnya, Bu Dian, kemudian Bu Dr. Gigi Monika. Terima kasih sudah mau berbagi ya pada hari ini. Dan dari diskusi-diskusi tadi banyak yang mirip ya, dan nanti akan ya mungkin saya sekedar untuk penutupnya lah ya. Saya mengambil judul ini Manusia dan Lingkungan dan disampaikan pada webinar series ketiga COVID-19 lingkungan kita saat ini. Ini sedikit ada materi anatomi sebenarnya ya. Jadi di kami itu, atau mungkin juga yang lain tuh sering dengar ada yang namanya antropologi. Apa sih antropologi ya? Apa hubungannya dengan kesehatan? Tapi ternyata ada antropologi kesehatan. Untuk antropologi kesehatan itu akan mempelajari budaya manusia dan aspek-aspek ya, biarpun untuk evolusi sendiri itu masih perdebatannya, ada yang ngikut di sisi evolusi, ada yang tidak seperti itu. Nah, tapi dari gambaran-gambaran sebelumnya kita bisa lihat bahwa ada perubahan bentuk kranium atau skull atau tulang kepala. Dan itu menunjukkan makin ke arah kanan itu makin mendekati ke kita, ke Homo sapien atau itu kan seperti primata dengan 4 kaki, tetrapedal, kemudian manusia menjadi bipedal, seperti itu dengan 2 kaki. Kemudian kalau kita lihat ya, untuk ada kata-kata fenotip, genotip gitu ya. Kalau fenotip itu, oh mohon maaf ini ada kesalahan tulis ya, harusnya genotip ya. Perubahan genetik itu akan memperlihatkan fenotip, yaitu perubahan fisik. Kemudian perubahan fisik itu akan memperlihatkan perubahan fungsi. Kita balik yang berikutnya. Kalau seperti ini, yang gambar yang paling kiri ini, kita akan memperlihatkan ini otomatis volume otaknya akan lebih kecil. Kelihatan ya, makin ke kanan ini, itu akan semakin besar untuk volume otaknya. Volume otak yang semakin besar akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan otaknya itu lebih besar, kemudian lebih bisa melakukan hal-hal yang lain gitu. Jadi semakin besar otaknya itu, apalagi di manusia, itu akan menjadikan kita lebih kreatif, lebih bisa melakukan hal-hal yang lain. Kemudian, kalau fisiknya berubah, fungsinya akan juga berubah, seperti itu. Kemudian yang dijelaskan tadi oleh Bu Dian dan Bu Monika ya, Dr. Gigi Monika itu merupakan bagaimana sih perpindahan-perpindahan dari virus gitu ya. Nah ini ada sejarahnya juga, jadi memang awalnya itu di daerah sini nih, di Asia dan Eropa. Jadi kalau kita di Indonesia orang bisa sampai ke sini itu karena kita sudah ke generasi keberapa orang berpindah.
Berpindahnya dulu melalui daratan saja kan. Kemudian dengan kemajuan teknologi itu akan maju juga untuk peradabannya, mereka bisa lewat air ya, jadi lewat sungai menggunakan kapal-kapal gitu. Kemudian tepat juga yang diberitahukan oleh Bu Monica tadi bahwa jika kita berpindah, kita akan membawa sesuatu yang berbeda. Ya entahkah suatu kemajuan menurut kita atau malah penyakit-penyakitnya yang berbeda. Kemudian sebenarnya ini ada kaitannya juga dengan ras ya. Jadi kita bisa lihat kalau di dekat-dekat itu orangnya mirip-mirip ya, iya bisa. Karena apa ya? Karena memang karena ada persamaan ras dan ada dari awalnya itu. Kemudian biasanya ada kemiripan dari satu daerah tempat asalnya ke daerah lain tempat tinggal yang manusia yang lain. Nah, kemudian nanti ya, ras dan suku ini bisa memperlihatkan perbedaan karakteristik, kemudian perbedaan fisik dan genetik, dan tentu saja ya perbedaan nasib lah ya kalau kita. Kemudian saya orang yang suka baca juga novel, kemudian yang lain-lain. Sebenarnya apa yang bisa kita lihat dari novel-novel itu? Kalau kita lihat dari Inferno-nya Dan Brown itu dan The Fifth Wave-nya dari Rick Yancey ini tentang kerusakan lingkungan itu sebenarnya kenapa sih dari dua hal ini kita bisa lihat mereka ingin menyeimbangkan alam sebenarnya gitu ya. Sama dengan kalau kita habis nonton film Avenger Endgame itu dengan kliknya Thanos itu sebenarnya buat apa kan? Dia buat karena kita itu merusak, dianggap merusak kemudian mengurangi setengah populasi seperti itu. Kemudian nanti ada buku lagi ya, cuman ini belum rilis karena masih rebutan ya antara Gramedia sama Mizan mau menerbitkan buku ini. Kemudian sedikit tentang zoonosis ya. Zoonosis merupakan penyakit yang menular ke manusia melalui kontak dengan hewan. Tadi sudah dibicarakan sebelumnya. Ternyata jauh dari sebelum COVID ini ada yang namanya AIDS ya. AIDS itu disebabkan oleh HIV. Jadi kalau COVID-19 kan disebabkan oleh SARS-CoV-2. Jadi ternyata AIDS juga disebabkan oleh hewan dulu awalnya yaitu simpanse gitu. Jadi kalau di kita itu namanya HIV, Human Immunodeficiency Virus, nanti di simpanse itu namanya SIV, Simpanse Immunodeficiency Virus gitu. Jadi sebenarnya udah lama dan kita bisa lihat kita juga nggak bisa ngapa-ngapa kan karena yang diserangnya itu juga sama, juga gen, kemudian di bagian yang untuk pertahanan tubuh untuk HIV. Kemudian kita bisa lihat awalnya itu dia bernama SARS-CoV. R di sini related ya, jadi penyakit saluran pernapasan berat yang dihubungkan dengan coronavirus. Kemudian untuk di tahun 2019 sampai sekarang ini COVID-19 ini disebabkan oleh SARS-CoV-2. Yang tadi udah dijelaskan ternyata ada ya ulah manusia juga yang menyebabkan kita itu bisa atau ya udah tadi puluhan tahun apa jutaan tahun ya Bu ya untuk si SARS-CoV ini sudah berada di kelelawar. Nah gitu. Tambahan aja dari saya bahwa ternyata itu selain ada host sebelum ke manusia, jadi biasanya itu kelelawar itu mati, kemudian dia jatuh, itu dimakan oleh ular atau dimakan oleh terenggiling. Ceritanya seperti itu. Kemudian terenggiling itu dikonsumsi oleh manusia seperti itu. Tetapi ada juga teori yang menyebutkan adanya teori langsung yaitu ya adanya kuliner ekstrim ya. Jadi ada apa namanya? Kelelawar itu mentah-mentah itu dimakan. Jadi itu udah langsung bisa masuk ke manusia virus-virus yang ada di hewan tersebut. Tadi dijelaskan ya, ada beberapa ini. Jadi sebenarnya tuh ada barrier-barriernya atau ada hal yang menyebabkan seharusnya dia tidak masuk gitu. Tapi ya ternyata karena mereka saling memakan dan pengaruh lingkungan juga, akhirnya
dari virus ini langsung bisa ke manusia. Nah, sejak dia itu masuk ke manusia, makanya dimulailah pandemi ini ya. Jadi adanya transmisi atau penularan dari manusia ke manusia. Kemudian untuk lingkungan terdampaknya sudah dijelaskan tadi ya. Jadi saat adanya pertumbuhan penduduk atau kita yang semakin banyak, sama juga dengan tadi ya, dari angka sekian ke angka sekian, sama kalau untuk di makhluk hidup juga seperti itu. Kita membutuhkan waktu hanya dalam 5 tahun aja dari 6 miliar menjadi 7 miliar untuk penduduk dunia pada saat ini. Kemudian setelah dia itu tumbuh berkembang kan kemudian ada pemukiman ya. Pemukimannya biasanya padat dan kurang atau tidak sehat. Kemudian kebiasaan yang ada pun untuk aktivitas fisik, olahraga dan pola makan juga tidak ke arah yang lebih baik, sehingga ya bagaimana kita bisa melawan dalam kurung kita melawan si virus ini kalau kita sendiri tidak melakukan perilaku bersih dan sehat. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan adalah ternyata kita ini sama-sama ingin survive gitu. Kitanya mau survive, SARS-CoV-2-nya juga mau survive. Dari manusianya dulu ya, dari kitanya dulu, gimana caranya kita ini bisa bertahan hidup? Ya melakukan adaptasi. Adaptasi dalam arti bukannya adaptasi new normal, harus kembali lagi seperti tadi. Zaman dulu tuh bahkan kesatria-kesatria itu punya tempat buat cuci tangan tuh, bayangkan. Dan kita tuh gerakan masyarakat sehat Geremas itu udah dari zaman dulu banget, dari zaman kita belum lahir juga udah ada. Cuman kita tuh melupakan dan kita seolah-olah sedikit meremehkan karena barangnya juga kecil kan, nggak kelihatan dan tidak menyebabkan apapun yang gitu. Nah sekarang sudah ada kematian sampai sekian ribu baru kita agak-agak gimana gitu. Jadi kita gimana caranya ya? Caranya adalah dengan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kemudian yang agak ribet itu adalah virus. Virus ini ada yang namanya mutasi. Jadi dia itu kan berubah. Berubahnya itu nggak banyak, tapi berubah jadi bisa menimbulkan hal yang berbeda. Caranya dengan merubah struktur genetik. Ini gambar skematik ya dari virus yang telah dibesarkan 2 kali. Baru kita bisa melihat gambaran seperti ini, gambaran bulatan seperti ini. Nah, ini saja masih sangat ribet, kemudian dari bulatan ini kita jadikan bergeser seperti ini. Intinya itu dari bulat kita seolah-olah untuk lebih mudah untuk dipelajari. Nah dari ini kita bisa lihat, ini tidak usah terlalu diperhatikan ya. Yang ingin saya sampaikan adalah di ini ada rantai-rantai dari genetik si virus. Nah, misalnya di belakang di sini nih ada perbedaan ya. Di sini 9B, 9B, 8. Kemudian ini kita anggap S, ini kita anggap N. Ini cara bertahan hidup virus itu adalah dengan merubah buntut-buntutnya ini di belakang-belakangnya. Jadi misalnya nih 10, dia bisa ngubahnya jadi 11. Atau N dijadikan L, itu sudah berubah virusnya. Jadi itu adalah kemampuan virus untuk hidup. Dan itu yang dalam tanda kutip itu sangat mengerikan, dalam artian dia mau hidup juga dong seperti itu. Jadi ini hal yang terjadi pada saat orang ingin membuat vaksin. Jadi dia ingin menemukannya pada saat ini nih, di gambar pertama. Tapi ternyata si virus ini nih udah berubah lagi. Jadi di belakangnya itu ada angka 11, itu udah beda lagi. Cara kita mengobati, cara kita membuat antivirusnya, cara kita membuat vaksinnya sudah akan berubah. Seperti itu. Jadi kalau manusia itu dengan berusaha untuk meningkatkan virus, dia akan melakukan perubahan struktur genetiknya. Makanya setiap antivirus atau setiap vaksin itu dalam waktu 18 sampai 30 bulan biasanya ya. Jadi 1 sampai 1,5 tahun atau bahkan sampai 2 tahun itu buat nyari, oh ini udah nggak berubah lagi nih, baru kita berani untuk beritahu ke semua orang bahwa nih kita udah dapat untuk vaksin untuk virus ini.
Kemudian sebagai penutup aja, jadi sebenarnya kita harus ngapain nih kan? Ya tetap aja kita melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Ini semuanya sudah ada dari awal. Jadi ini saya ulang saja ya, dari pemerintah semua ini saya dapatkan. Yang pertama terkait untuk berita. Biasanya kan kita panik tuh. Kita terlalu banyak punya grup, entah punya grup WhatsApp, punya grup Line, punya grup Telegram, di mana-mana semuanya tuh kita overload, kebanjiran informasi. Jadi tenang saja, yang pertama jangan panik dan tidak menyebarkan berita. Bahkan kalau beritanya valid nggak usah disebarin juga nggak apa-apa, udah cukup dikit aja gitu. Kemudian cuci tangan pakai sabun itu sudah ada kenapanya ya. Kenapa ya? Karena dengan adanya sabun itu dia akan menarik dinding dari si virusnya sehingga virusnya ikut hancur. Sederhana aja, dengan cuci tangan kita sudah bisa istilahnya membunuh virusnya. Kemudian kita makan dengan gizi yang seimbang, biasa kan? Kemudian jikalau sakit segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, untuk saat ini yang diutamakan adalah khusus untuk penyakit di bagian pernafasan. Jadi kalau udah ngerasa sakit ya udah lebih baik kita periksa aja. Jangan, enggak kita nggak sakit. Nanti malah kita jadi OTG atau OKB ya kata Dokter Monica ya, orang kepala batu ya. Jadi nggak peduli aja kalau kita sakit kan kita bisa transmisi kemana-mana. Kemudian memakai masker tetap sudah merupakan anjuran juga dunia dan pemerintah. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kemudian kita juga lebih baik disarankan diam di rumah, dalam artian melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan di rumah, baru kalau yang benar-benar harus keluar kita baru keluar. Kemudian yang terakhir adalah social distancing. Sudah dijelaskan tadi ya, jangan ngumpul intinya. Kemudian kumpulnya itu harus berapa meter. Tadi kan kalau yang saya baca itu 2 meter. Kemudian dari slide-nya Bu Dian malah justru lebih serem lagi ya, kalau partikelnya tambah kecil, jadi bisa diterbangkan lebih dari 2 meter tuh, gitu. Seperti itu. Hal-hal ini dilakukan untuk memperlambat dan insya Allah bisa menghentikan penyebaran dari penyakit COVID-19 ini. Kemudian ini referensi yang saya pakai, dan ini referensi umum yang bisa didapat. Ini kita bisa lihat, dan kalau masih terlalu banyak, saya persilahkan kita semua kedua aja. Jadi ke World Health Organization sama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, mau lihat data-data tentang COVID di situ, berita-berita tentang COVID di situ, cukup 2 itu saja. Saya rasa seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Dr. Arif Wisyaksono, M. Biomed, yang telah menyampaikan materi yang luar biasa ya terkait COVID-19 dari perspektif kesehatan secara ringkas. Oke, saya menghimbau kepada teman-teman yang ingin bertanya di sesi kali ini, silakan mengajukan pertanyaannya. Rekan-rekan peserta bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom komentar ataupun bisa berinteraksi langsung dengan para narasumber jika memang ingin. Nanti akan saya coba teruskan ke narasumber. Oke. Mungkin sambil menunggu pertanyaan yang masuk dari peserta yang lain, saya juga ada pertanyaan nih, Dok. Tadi di slide saya ada lihat transmisi penyebaran virus itu salah satunya dari nyamuk ya. Tadi saya ada lihat sih gambarnya, apakah jadi saya pengen nanya apakah memang nyamuk bisa menjadi media dari penyebaran virus corona itu sendiri kayak gitu, Dok? Mungkin bisa ditanggapi. Baik, terima kasih. Sebenarnya masing-masing penyakit itu punya hostnya sendiri ya. Jadi kalau untuk di SARS-CoV-2 ini, untuk COVID-19 ini, penyebaran dari hewan itu tidak. Bahkan malah justru kita yang punya hewan peliharaan itu menularkan ke hewan peliharaan kita. Jadi sudah ada kasus, kalau nggak salah saya di Kanada sama di Inggris, yang satu itu menularkan ke kucingnya, yang satu menularkan ke anjingnya, gitu. Jadi memang awalnya dari manusia dulu kan, kalau udah COVID nih kan, gitu. Jadi dia akan menularkan dari selain dari manusia juga bisa ke hewan-hewan lain, hewan peliharaan kan berdekatan ya, ternyata itu bisa gitu. Tapi kalau khusus untuk COVID
COVID-19 ini yang dipercaya adalah kelelawar dan terenggiling. Seperti itu. Kemudian saya sedikit membahas juga yang tadi ya, Mas Reski ya, yang sudah ditanyakan oleh para peserta yang lain. Yang pertama tentang virus di udara, udah dijawab juga sih sebenarnya oleh Bu Dian ya, tentang tadi itu. Jadi sekitar 3-4 jam. Jadi kita untuk amannya itu ambil yang paling lamanya, berarti 4 jam. 4 jam itu ruangan tertutup seperti itu. Gimana kalau dengan ruangan terbuka kan gitu kan, dia bisa kemana-mana kan saat kita buka jendela, saat kita buka ventilasi, tetap sama itu hitungannya tetap 4 jam. Caranya bagaimana ya, berarti kita harus disinfeksi tempat-tempat tertentu itu setiap 4 jam sekali gitu, kalau memang belum pernah disinfeksi gitu. Karena sama dengan sabun tadi, kalau virus itu kena sabun dia hancur, kemudian kalau virus ini kena alkohol, disinfektan, itu dia juga akan hancur. Kemudian tadi juga udah dibahas tentang bilik disinfeksi, kemudian penyemprotan disinfektan di jalan-jalan ya Mas Rizky ya. Itu sebenarnya efektif untuk sekali saja, dan masa sih kita mau 4 jam sekali kita disinfeksi terus kan gitu. Jadi untuk tempat-tempat yang kita anggap berdekatan dengan tempat tinggal orang yang positif itu silakan, seperti itu. Dan misalnya pun setelah 4 jam itu ya harusnya tidak ada orang yang lalu lalang di situ kan. Kalau habis itu ada lagi ya sama aja. Jadi kita protokolnya harus ketat. Kemudian tadi tentang COVID-19, apakah pada anak dan orang yang lebih tua? Ya, itu benar, itu karena populasi rentan. Dan populasi rentan, apalagi dengan kalau orang tua kan biasanya punya penyakit lain ya. Misalnya tadi sudah disebutkan punya hipertensi, kemudian punya penyakit gula seperti itu. Jadi akan memperburuk dari si perjalanan penyakitnya seperti itu. Untuk anak, apalagi balita itu biasanya kan belum bisa ngomong ya. Jadi mereka itu cuma nangis saja, demam aja. Nah, itu yang buat kita tuh agak kesulitan. Makanya kalau ada anak dengan gangguan pernafasan di masa-masa ini, kita sarankan untuk berperiksa seperti itu. Kemudian tadi juga di awal Maret ya, ada kasus pertama positif. Itu juga jadi pertanyaan kita semua kan, apakah benar itu kasus pertama positif? Yang jelas itu kita belum banyak diperiksa aja Mas Rizky gitu. Jadi kok saya rasa kok diperiksa ya kemungkinan besar banyak yang positif gitu. Kemudian yang tadi ada juga sampai kapan ya COVID-nya? Ya kita nggak bisa tahu, apalagi itu adalah berkaitan dengan perilaku manusia kan gitu. Jadi kalau di Amerika itu bilangnya sampai tahun 2022. Kemudian kalau Dinas Kesehatan Health Department-nya Inggris itu malah sampai 2023 katanya gitu. Intinya tuh 2023 itu kalau kita melakukan protokol-protokol dengan baik itu tuh baru bisa hilang di tahun segitu. Tapi kalau kita tidak melakukan protokol-protokol kesehatan, perilaku kita masih seperti ini ya sampai kapanpun kita nggak menjamin ya kapan bisa COVID ini berakhir. Jadi ya caranya ya benar seperti yang dikatakan narasumber-narasumber yang lain itu, bahwa kita harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, kemudian kita juga sebisa mungkin melakukan promosi kesehatan dengan orang-orang yang berada di dekat kita. Saya rasa itu, Mas Reski. Baik, terima kasih kepada Dr. Arif yang telah menyampaikan tanggapan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi juga sudah masuk dan juga berkaitan dengan materinya Dr. Arif. Ini saya juga ada pertanyaan lagi, Dokter, tapi ini private, disampaikan lewat WA secara pribadi ke saya. Ini berkaitan dengan ini Dok, kan udah berapa bulan nih kita kemarin sempat PSBB, sempat lockdown, terus juga ada social distancing, ada physical distancing dan lain sebagainya. Nah, udah memasuki era new normal nih, walaupun belum di semua daerah kan. Ini beberapa mungkin bukan beberapa ya, maksudnya sebagian besar masyarakat pasti udah mulai gerah nih, pengen keluar rumah dan sebagainya, pengen ke mall dan sebagainya. Nah, ini berkaitan dengan isu bagaimana tentang orang-orang yang sudah mulai pengen nonton karena persatuan
bioskop Indonesia nih katanya dalam waktu dekat udah berencana akan membuka kembali bioskop. Yang mana kita tahu bioskop pasti dalam satu teater aja isinya bisa sampai puluhan, mungkin 100 kayak gitu kan ya dok ya. Jadi dari perspektif kesehatan, dari perspektif medis, menurut dokter Arif kira-kira ini seperti apa ya menanggapinya? Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Reski, pertanyaan yang bagus ya. Jadi saya mau jelasin dulu awalnya kalau yang dinamakan PSBB itu benar-benar ketat, benar-benar orang nggak bisa lalu lalang gitu. Kemudian yang di bawahnya lagi dikit itu namanya karantina. Nah, karantina sendiri terbagi per wilayah gitu. Jadi lockdown itu paling dekatnya sebenarnya ke PSBB gitu. Tapi segala hal yang bisa kita lakukan itu sangat terbatas gitu. Itu sepertinya polisi dan militer itu udah turun pada saat adanya yang dinamakan PSBB atau karantina. Jadi ketat. Kalau yang saya lihat di kota kami ini di Pontianak, di Pontianak ya, itu tidak ketat. Jadi oke lah, Ayaninya itu ditutup. Tapi jalan-jalan sampingnya nggak ada yang ditutup kan, sama aja gitu. Kemudian baru setelah kita mencoba melakukan PSBB atau karantina dengan benar, itu baru kita ke arah new normal. Ini yang sebenarnya banyak yang belum tahu. Jadi tidak langsung new normal, tapi ada pre-new normal dulu. Dan dari sebelum kita masuk ke pre-new normal itu ada 3 hal paling tidak yang bisa menyebabkan kita boleh enggak sih? Jadi ada 3 syarat deh gitu, mau masuk new normal. Dan Indonesia nih ya, 3 syaratnya tuh nggak ada yang masuk loh Mas Rizky gitu. Jadi semuanya harus tahu gitu. Nah, tapi pemerintah tuh tiba-tiba mau new normal langsung kan. Saya tidak setuju dari sisi akademis dan pribadi saya tidak setuju, dan banyak juga yang tidak setuju dari lingkungan akademis juga seperti itu. Jadi kalau caranya mau new normal kita gimana? New normal boleh, tapi dengan protokol-protokol kesehatan dong seperti itu. Khusus ya untuk nonton nih, waduh saya juga suka nonton nih, saya juga member XXI, CGV gitu ya, jadi rasanya juga sangat tersiksa nggak bisa nontonnya. Kemarin yang saya lihat itu ada protokol penjarangan, dijarakin gitu ya. Jadi yang saya lihat awalnya itu adalah ada 2 kursi yang kosong, kemudian dijarangkan 3 kursi, kemudian 2 kursi lagi, kemudian 3 kursi lagi gitu. Kemudian ke belakangnya juga sama dengan yang tadinya terisi jadi tidak terisi seperti itu. Kembali lagi ke teori kenapa sih jarak itu harus 1-2 meter gitu kan? Kalau saya kan makainya 2 meter Mas Rizky. Dan itu karena saya selalu ngambilnya yang paling jauhnya. Jadi kalau ada 1-2 meter berarti yang normalnya adalah 2 meter seperti itu. Jadi kalau saya lihat yang awalnya itu saya masih tidak mau nonton tuh. Karena ada yang jadi mungkin itu untuk couple ya. Jadi kan dua kursi itu ada, kemudian jarang lagi 3 gitu ya. Atau yang bawa anak-anak. Nah, maksud saya kita seharusnya tidak melakukan hal seperti itu. Kalau memang mau dengan protokol kesehatan berarti cuma 1 yang boleh. 1, kemudian selisih lagi 3 atau 4, 1 lagi gitu. Kemudian di atasnya itu selisih 2. Jadi misalnya yang paling atas itu kan A ya, B itu nggak boleh dijual. Yang bisa dijual lagi C gitu. Itu harusnya pihak-pihak penyelenggara infotainment ya, apa ya namanya, hiburan-hiburan kayak gini harusnya ada berhubungan juga dengan dinas kesehatan untuk hal-hal seperti ini. Jadi saya rasa mereka boleh buka, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian nanti sebelum melakukan tayangan ya, itu kan harus disemprot dulu. Itu untuk pagi itu enakan, tadi kan udah dibilangin 4 jam kan, berarti selain mengurangi penjarakan, mengurangi jumlah tiket yang terjual, juga mengurangi jam tayang dong gitu. Jadi kan kita nggak bisa tahu ya dalam 4 jam itu apakah benar-benar sudah itu semua kan satu bioskop itu. Jadi misalnya buka jam 12 itu baru boleh buka lagi itu jam 16 seperti itu, karena dengan mengikuti 4 jam itu. Jadi setiap habis tayang disemprot dulu baru kita bisa
melakukan tayangan yang lebih lanjut. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Arif. Berarti sebenarnya boleh-boleh saja ya, cuma kita secara pribadi harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan secara ketat ya dokter ya. Ya, Dan teman juga kembali lagi ke orang-orang yang melakukan usaha kan mereka nggak mau rugi kan. pelaksanaan. Iya, pelaksanaan. Bahkan di tiket pesawat itu ya, kalau teman-teman mau tahu itu tidak dilakukan penjarakan yang tepat. 2 meter itu enggak. Jadi harusnya itu dalam satu baris itu yang dijual itu cuma A sama E gitu. Tetapi ternyata yang dijual itu berdampingan bisa atau selisih satu bisa gitu maksud saya. Jadi maksud saya jangan main-main kalau mau melakukan sesuatu yang baik, yang benar gitu loh. Jadi kalau gitu kan sama aja. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Berarti selain kita secara pribadi harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat, juga harapannya memang para pelaku usaha ya, baik Iya, yang betul. kayak pelaku pebisnis yang bergerak di bidang entertainment kayak misalnya kayak bioskop ataupun kayak yang transportasi massal kayak pesawat gitu ya, juga harus benar-benar menerapkan itu secara baik dan benar dan jangan setengah-setengah ya, dokter ya. Oke. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi yang masuk, dokter. Ini dari Putri Andriani. Moderator izin bertanya, bagaimana jika seseorang misalnya ternyata terinfeksi COVID-19, namun belum ketahuan dan orang ini batuk dengan sputum atau dahak. Orang ini juga meludah sembarangan. Nah, otomatis di sputum yang dikeluarkan terdapat virus COVID-19. Berapa lama COVID-19 ini bertahan pada sputum di aspal yang cukup panas dan apakah ini berpengaruh atau berisiko terhadap orang sekitar yang mungkin melewati sputum tersebut dan seperti yang dikatakan pada materi pertama tadi bahwa COVID-19 ini dapat menyebar di udara. Terima kasih. Baik, ini bagus ya Putri ya. Jadi kan memang kita ini nggak pernah tahu ya kita itu sakit dan sebenarnya harusnya kita tuh diperiksa semua. Adanya satu kasus positif itu satu daerah yang ada di situ seharusnya diperiksa semua. Kemudian ada juga teori bahwa setiap ada satu jumlah yang positif, jumlah yang diperiksa harus 300% dari jumlah yang diperiksa awal. Jadi misalnya kita periksa 10 orang nih Mas Rizky. Dari 10 orang itu ternyata ada satu yang positif. Kita harus mengkalikan 3 jumlah yang kita periksa, itu namanya surveillance ya untuk melihat banyaknya orang itu dari yang 10 itu. Jadi dari 10 yang diperiksa, ada satu yang positif, itu dikalikan 3. Jadi harusnya ada 30 orang seperti itu. Nah, bagaimana dengan perilaku kesehatan kita? Terus terang saja kan kita sering jorok ya, pokoknya mau ludah aja gitu kan, nggak tahu nih kita punya apa gitu. Dan karena yang namanya sputum itu adanya di saluran pernafasan, itu ada kemungkinan bercampur kan, entahkah itu virus, entahkah itu bakteri, tapi ada kemungkinan si virus ini ada di sputum. Jadi bisa. Jadi sebaiknya ya tetap meludah itu pada tempatnya kan. Kalau di negara-negara yang udah maju kan ada tempat ya khusus ya untuk membuang ludah seperti itu. Nah, saran saya sih kalau kita jangan meludah, atau kalau mau meludah itu ditaruh ke tisu, kemudian tisu dibuang ke tong sampah khusus yang infeksius. Kan ada ya sekarang ya, sampah plastik, sampah organik, sampah infeksius. Nah, itu sepertinya bisa dilakukan seperti itu. Kemudian bertahan sputum di aspal yang cukup panas. Nah, untuk khusus di aspal yang cukup panas, saya tidak bisa menjawabnya, tetapi ada penelitian yang dia di permukaan itu tadi, di permukaan benda-benda. Atau misalnya kita sebut aja lah tanah, seperti itu ya. Nah, itu kalau untuk tanah atau batu, itu dia bisa 1-2 hari. Jadi kita ambil yang paling jeleknya, berarti bisa 2 hari itu bertahan di situ. Gitu. Seperti itu, Mas Rizky. Terima kasih kepada Dokter Arif yang telah menyampaikan tanggapannya. Dokter, berkaitan dengan statement yang dokter sampaikan tadi bahwa jika di suatu daerah ada korban ataupun orang yang terkonfirmasi positif ataupun reaktif, ada teorinya sekitar 300% ya dokter ya? Iya. Oke, berarti berkaitan dengan teori tersebut, dokter, menurut dokter kira-kira apakah pemerintah kita sudah siap ataupun telah melaksanakan konsep tersebut, dokter? Terima kasih ya.
Jadi sebenarnya kita kan pakai protokol ya. Jadi sama tuh protokol yang kita pakai itu berasal dari, kalau kita di Indonesia kan dari Dinas Kesehatan ya. Dinas Kesehatan dapat dari mana sih? Dinas Kesehatan ya dapatin dari Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan dapat dari mana sih? Kan gitu kan. Semuanya bersumber ke situ, dan kita ini sama. Kita pakai protokolnya dari WHO ini. Nah, di WHO itu ada protokol bahwa kita tuh harus rapid dulu gitu. Itu sebenarnya ya kami banyak yang tidak ke arah situ. Jadi maksudnya rapid buat apa sih gitu kan? Rapid itu sebenarnya kan melihat kita ada enggak sih, kita pernah enggak sih terserang virus, tapi virusnya kan virus apapun. Jadi enggak khusus virus SARS-CoV-2 gitu. Kemudian setelah itu reaktif baru kita disuruh PCR gitu. Sebenarnya hal yang terjadi itu di diagnosisnya. Jadi kita mau tahu orang ini sakit atau tidak itu kan hanya dari pemeriksaan PCR atau swab itu ya. Kita di swab, kemudian kita di PCR. Masalahnya itu karena mahal aja sih Mas Rizky. Jadi pemerintah kita tidak mampu untuk memeriksa 270.000 masyarakat Indonesia seperti itu. Seharusnya seperti itu. Jadi semuanya kembali ke dana sih. Jadi kalau kita mengatakan tidak bisa ya saat ini tidak bisa gitu, karena tidak mampu, karena sangat mahal baik itu untuk alatnya sendiri dan ada reagen-reagennya. Reagen itu harganya ratusan juta, itu cuma bisa dipakai berapa orang gitu loh Mas Rizky. Jadi mungkin itu kendalanya. Jadi saat kita tidak bisa memeriksa sebanyak itu, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah melakukan tadi itu, pengendalian dan pencegahan infeksi tadi, melakukan hal seperti ini gitu. Karena pemerintah kita itu tidak mampu untuk memeriksa kita semua seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Arif atas tanggapannya. Berarti untuk sementara ini benar-benar konsep tadi belum bisa diterapkan ya dokter ya sama pemerintah kita, dan memang poin yang dokter sampaikan bahwa ya hal yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan adaptasi dengan menerapkan protokol dan memang meningkatkan imunitas tubuh kita sendiri ya dokter ya. Jadi harapannya ketika kita memang ada terpapar bakteri atau virus, diri kita sendiri juga bisa tetap bertahan di situ ya dokter ya. Oke. Saya juga ingin menambahkan lagi apa ya, pertanyaan saya ini dok, terkait surat edaran yang kemarin barusan keluar, belum lama ini keluar dari Kementerian Kesehatan terkait standar harga tertinggi dari rapid test kalau nggak salah ya dokter ya. Nah, ataupun PCR. Itu boleh ditanggapi dok, karena kemarin kan seperti yang kita ketahui rapid test saja itu biayanya cukup tinggi dokter ya, bisa ratusan ribu hingga jutaan mungkin, belum lagi yang PCR kayak gitu. Nah, ketika beberapa bulan kemudian keluar surat edaran dari Kementerian Kesehatan, menurut dokter itu bagaimana ya dokter ya? Apakah memang sebelumnya kita ini kelewatan atau bagaimana? Maksudnya kelewatan dalam arti kita miss gitu terkait harganya, atau memang baru ada penetapan sendiri dari Kementerian Kesehatan, dokter? Mungkin bisa ditanggapi juga. Oke, terima kasih. Ini agak sulit ya menjawabnya. Cuman saya sharing aja ya. Jadi seperti ini, sesuatu itu ada karena ada demand-nya kan, gitu. Ada yang butuh nih gitu. Kemudian, nah di masyarakat kita terus terang saja ada hal-hal seperti memanfaatkan situasi atau bagaimana. Jadi saya ambil contoh dulu dari obat. Misalnya ya, Mas Reski beli paracetamol gitu, merek apa lah gitu ya. Nanti kalau kita lihat di bagian belakang obatnya itu ada yang namanya head. Head itu harga eceran tertinggi. Misalnya dia 10.000 gitu. Jadi kalau si apotek atau toko obat itu menjual di bawah 10.000 itu masih boleh karena harga eceran tertingginya segitu gitu. Jadi ceritanya kok saya beli 5.000 ya, kok saya beli 8.000 ya, kok beda-beda gitu ya. Itu boleh sebenarnya karena asal jangan di melewati head itu. Tetapi masih banyak juga yang jualnya di atas head gitu. Kemudian untuk rapid test itu ternyata memang sudah ada
surat ya berapa hari yang lalu ya, dan sebut aja deh harganya 150.000, harga tertinggi loh itu, gitu. Jadi kalau kita mau menggratiskannya boleh nggak? Boleh, ya nggak? Kalau kita mau ngasihnya 100.000 boleh nggak? Boleh. Tetapi yang berlaku selama ini kan ya dagang aja gitu. Saya ngelihatnya seperti itu. Jadi ayo di sini sekian, ayo di sini sekian, di sini lebih mahal karena bisa lebih cepat kan seperti itu. Jadi pemerintah ini sudah mencoba untuk menertibkan, ya mudah-mudahan saja para pelaku usaha dalam artian yang melakukan rapid test itu akan melakukan sesuai dengan itu. Jadi yang paling tinggi juga 150.000. Tapi beberapa itu di Bandara Supadio masih kok 280 atau 290 gitu. Dengan catatan bisa lebih cepat dan segala macam gitu. Ya kembali lagi sih itu semuanya saya rasa ada sisi politisnya dan sisi dagangnya sih gitu. Tapi di masa pandemi ini kenapa kita tidak saling membantu dengan hal yang baik gitu. Maksudnya ya harga yang tertinggi seperti itu ya kenapa kita naikkan lagi kan gitu. Kita berusaha aja dengan baik. Berdoalah banyak-banyak ya Mas Rizky ya. Seperti itu. Makasih. Terima kasih Dokter Arif telah menyampaikan tanggapannya. Dokter ada apa ya? Mau nambah lagi nih dokter terkait dengan statement Bu Dian Rahayujati yang pertama tadi Ya. Tentang WHO kan udah mengeluarkan statement ya terkait standar masker seperti apa yang sebenarnya bisa kita pakai sebagai orang awam. Mungkin bisa dipertegas lagi ya dokter ya untuk kondisi seperti ini yang sebenarnya belum new normal, masih dalam tahap menuju walaupun tadi dokter udah bilang kesannya dipaksakan karena kita belum bisa memenuhi kriteria untuk menuju new normal tadi. Jadi kira-kira masker seperti apa dok yang kiranya orang awam bisa gunakan dalam sehari-hari karena masker surgery atau masker bedah juga sepertinya udah mulai tersedia lagi dalam jumlah yang cukup ya stoknya ya setelah kemarin sempat menghilang stoknya gitu dokter. Oke. Jadi seperti ini. Saya tetap pakai protokol-protokol ini ya untuk ini dari WHO kemudian diturunkan ke Kementerian Kesehatan kemudian diturunkan ke Dinas Kesehatan. Kalau untuk masker yang seperti apa, tetap saja jika kita ngerasa sakit nih, biarpun cuma dikit aja batuk atau nggak enak demam gitu, itu menggunakan yang namanya masker bedah gitu. Tapi kalau kita itu awam, buat jaga-jaga saja gitu, ya kita pakai masker. Intinya cuma dua itu aja. Jadi ada satu lagi kan yang sangat terkenal tuh N95 ya. Itu kan yang bisa partikel yang sangat kecil pun dianggap bisa menahannya gitu. Tapi sekali lagi jika dengan masyarakat kita yang pemahamannya belum baik, nanti saya rasa malah jadi mereka pada borong juga tuh N95 diborong gitu. Jadi intinya kita melakukan ini aja semuanya, semua yang sudah diinformasikan dan direkomendasikan oleh pemerintah dunia dan pemerintah Republik Indonesia, kemudian kita menggunakan masker yang sesuai. Jadi kalau kita batuk biarpun dikit aja, kita pakai masker bedah. Masker bedah ini dia tidak boleh dipakai berulang-ulang, tidak boleh dipakai berulang, jadi cuma sekali aja. Jadi kita kan kalau kita sakit dan terpaksa keluar rumah kan kita memakai masker kan, kita keluar itu seberapa jauh pun, dekat pun, kemudian berapa menit pun itu sampai di rumah itu harus langsung dibuang. Dibuangnya pun dikasih ke kantong plastik sendiri, baru nanti dibuang seperti itu. Tapi kalau kita itu ngerasa sehat, tidak ada batuk, tidak ada demam, kita keluar rumah menggunakan masker kain saja. Itu udah dianggap cukup untuk pencegahan dan pengendalian infeksi. Sampai di rumah itu harus direndam dulu dengan air hangat kemudian dicuci. Kalau untuk masker kain kan bisa dipakai berulang-ulang, makanya kita disarankan memiliki lebih dari satu. Jadi saat satunya dicuci, kita masih bisa menggunakan masker yang lain. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih pada Dokter Arif. Mungkin sebagai penutup pertanyaan ya, karena kayaknya udah nggak ada yang nanya lagi. Dokter mungkin bisa berbagi tips tentang ini ya dokter ya, tentang berolahraga di rumah ataupun berolahraga pada
masa pandemi seperti ini, karena tadi saya ada lihat tuh kayaknya salah satu tipsnya berolahraga dan istirahat yang cukup gitu ya dok ya. Tapi kira-kira olahraga seperti apa yang kiranya aman buat kita gitu dokter selama pandemi ini? Oke. Nah, dan benar ya, kita masih di masa pandemi, jadi jangan ke new normal dulu. Dan kita bisa kita lihat gambar ini, rajin olahraga dan istirahat yang cukup ini akan sangat berbeda ya Mas Rizky. Masing-masing orang itu hobinya beda-beda, usianya beda-beda, seperti itu. Kemudian tingkat ekonominya juga berbeda-beda, itu akan menimbulkan perbedaan pada pemilihan olahraga atau aktivitas fisik. Dan ini akan kami bahas lagi sebenarnya di minggu depan nih Mas Rizky, khusus tentang olahraga. Jadi ada baiknya juga untuk minggu depan gabung lagi ya. Soalnya akan dibahas khusus tentang olahraga. Nanti akan ada rekan saya yang dulu merupakan dokter timnas sepak bola Indonesia. Kemudian ada saya dan ada teman saya juga yang sedang ambil S2 kedokteran olahraga di UNER dan merupakan indoor runner juga. Dia udah merupakan finisher lari maraton dan half maraton itu berkali-kali gitu. Jadi saya rasa akan saya bahas di minggu depan ya, Mas Rizky ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dr. Ari yang telah menyampaikan tanggapan dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang barusan. Oke, mungkin kita sudahi ya Dr. Arif ya untuk sesi ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan juga para peserta yang telah berpartisipasi secara aktif dalam webinar kali ini. Sekali lagi saya menginformasikan bahwa teman-teman bisa update informasi tentang kegiatan-kegiatan bandar dan juga nanti kegiatan ataupun informasi-informasi lainnya di akun media sosial kami di @bankdara.id. Kita juga punya platform YouTube di channel YouTube dengan nama Bank Darah Indonesia. Segala rekaman webinar series pertama sampai series saat ini nanti akan kita upload. Jadi teman-teman bisa mengakses dan juga menonton rekaman webinar selama series pertama sampai series ketiga. Saya juga akan menginformasikan bahwa teman-teman nanti akan tetap mendapatkan materi yang akan dikirimkan langsung ke email teman-teman masing-masing. Untuk itu saya harap email yang telah terdaftar di Google Form itu bisa sesuai ya ataupun benar ya. Jadi kita tidak salah mengirim email seperti itu. Kemudian saya menginformasikan bahwa biaya administrasi sebesar 10.000 yang telah dikumpulkan dari series pertama dan sampai series ketiga saat ini nanti sebagian besar akan kita donasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat mencegah penularan ataupun penyebaran COVID-19 di Kota Pontianak ya. Ini nanti laporan-laporan kegiatannya nanti bisa teman-teman update, bisa teman-teman lihat di akun Instagram kita di @bankdara.id seperti itu. Dan sekali lagi saya mengingatkan bahwa teman-teman bisa memposting di IG story, Instagram story ataupun di feed dan lain sebagainya terkait statement, materi, kata-kata, kalimat ataupun fakta-fakta dan lain-lainnya yang menarik di webinar kita kali ini dan tag akun IG kita dan kita akan berikan door prize bagi yang menarik seperti itu ya. Oke. Mungkin kita sudahi webinar series kita kali ini, namun sebelumnya saya memohon izin kepada seluruh peserta dan juga narasumber untuk menghidupkan kamera depannya agar bisa melaksanakan foto bersama. Saya berikan waktu beberapa saat ya kepada seluruh peserta, teman-teman untuk menghidupkan kamera depannya agar kita bisa foto bersama. Adapun teknis nanti dalam foto bersama nanti saya akan memandu foto bersama kali ini. Ketika saya mengucapkan 1, 2, 3 nanti teman-teman mungkin bisa tahan pose yang terbaik selama kurang lebih 5 detik ya, karena nanti admin akan mencoba men-screenshot layar yang mana berisi dari wajah dari teman-teman masing-masing. Untuk itu saya beri waktu dan untuk menghidupkan kamera depannya sambil saya mengecek yang lainnya ya. Nanti kita kurang lebih ada 3 kali sesi foto. Jadi sesi foto yang pertama yang formal, yang kedua juga formal, yang ketiga nanti kita foto bebas lah ya. Seperti itu. Mungkin untuk seluruh peserta
yang hadir pada hari ini bisa menghidupkan kamera depannya untuk bisa kelihatan wajahnya. Oke. Oke. Sip. Oke. Oke, saya mohon kepada yang belum menghidupkan kamera depannya untuk bisa menghidupkan kamera depannya. Ada Mbak Elsa, ada Mas Farid Nildi Putra. Oke. Gimana moderator? Apakah sudah bisa kita mulai? Admin. Oke, tunggu yang lain. Oke, mungkin bisa langsung kita mulai kali ya. Bisa ya? Oke, dalam hitungan ketiga nanti saya mohon kepada seluruh peserta tahan pose dengan pose yang terbaik ya. Karena ini foto formal. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, relax sejenak. Kita istirahat sebentar. Biarkan adminnya untuk men-save terlebih dahulu. Oke. Udah bisa kita lanjut? Saya. Oke, kita lanjut lagi untuk sesi foto yang kedua. Ini bebas, nggak apa-apa. Nggak apa-apa deh, bebas. Yang penting formalnya udah tadi. Oke, 1, 2, 3. Oke, tahan lagi, relax lagi. Sekali lagi ya, sekali lagi deh. Kenang-kenangan. Oke, udah ya, udah siap ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip ya. Oke. Sesi foto bersama telah selesai. Terima kasih banyak buat seluruh narasumber, Bu Dian Rahayu Jati, ST MSI, Bu Dr. Gigi Monika Nirmala, MPH, yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir, dan juga kepada Dr. Arif Wicaksono, MBiomed, yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu narasumber, dan juga sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang mungkin dari series pertama sampai series ketiga masih bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar kita kali ini. Saya sangat mengharapkan buat teman-teman yang sudah hadir pada webinar series kali ini untuk bisa lanjut lagi, kita silaturahmi lagi, kita bertemu dan bersapa lagi di webinar yang selanjutnya maupun kegiatan-kegiatan yang ada selanjutnya. Seperti itu ya. Dan saya mengingatkan kembali kepada teman-teman, pastikan bahwa email yang teman-teman kirim, daftarkan ke kami, itu adalah email yang benar, karena kita akan mengupdate informasi terkait kegiatan-kegiatan maupun hal-hal yang berkaitan dengan kita lainnya, itu melalui email. Untuk itu nanti materi-materi dan lain-lainnya itu nanti akan kami sampaikan lewat email. Seperti itu ya. Oke, terima kasih sekali lagi kepada seluruh peserta dan juga narasumber yang telah hadir pada webinar kali ini. Semoga sehat selalu, stay at home, tetap jaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Mbak Monika, Mbak Dian. Terima kasih, Dr. Arif. Terima kasih. Ibu Dian, semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali. Sampai jumpa. Terima kasih moderator, pemateri, dan rekan-rekan semua. Sama-sama Mbak.